Giliran lagu itu jadi, malah lagu itu yang salah satu yang sangat menggetarkan di album Mesin 20. Mesin Waktu 2020 kemarin. Jadi kayak kalau ngikutin sampai disebut tren ya, saya kalau hanya karena tren sih kayaknya belum. Cuma pengen gitu bikin lagu yang masuk Ramadan dirilis. Tadi putar buat di Lebaran gitu, jadi kayak. Nah, kalau lagu religi dan menyanyi religi kan tadi mungkin masih ada diskusi debatable sama antara Abi sama Mas Is. Cuma kalau Abi sendiri melihatnya apakah Ramadan emang selalu jadi tren untuk lagu-lagu religi muncul, penyanyi-penyanyi religi muncul seperti itu, Abi? Ya gini, 10 tahun yang lalu itu Abi punya kegelisahan bahwa kenapa sih di sebuah negara yang mayoritas adalah umatnya Nabi Muhammad, tetapi image-nya itu image-nya itu seolah-olah yang namanya lagu-lagu religi hanya pantas diputar di bulan Ramadan. Jangan pernah merasa bahwa diri kita ini sudah baik dan tidak perlu belajar dari orang lain. Itu kunci berhentinya kita belajar. Kalau kita merasa seperti itu, perasaan sudah nggak perlu belajar, itu berhenti kita di situ, nggak akan menjadi apa-apa. Tapi ketika mendengarkan lirik yang dibawakan oleh Mas Is, yang dibawakan oleh Danila, itu banyak kita belajar dari situ. Oke, Mas Is, kan banyak musisi religi nih. Musisi merilis lagu religi khusus di bulan puasa. Tapi dia kan bukan penyanyi religi, tapi khusus di bulan puasa. Nah, bagaimana nih pendapat Mas Is dan apakah juga ada rencana demikian? Rencana ada, tapi sampai detik ini belum pernah ngerilis lagu religi sih, karena saya aja bingung ditanya ada lagu religi itu kayak gimana sih. Harus ada bahasa Arabnya, kan tadi kita sempat bahas. Harus menyebutin literally, ya Allah, aku milikmu, Kaulah yang menguasai jiwa dan ragaku, berikanlah kekuatan untuk. Kayaknya mau naruh nama Allah aja di lagu tuh saya masih berhati-hati banget. Meskipun banyak sebenarnya lagu yang saya ciptakan, kayak Aku Cari Kamu, terus Jamkan Matamu, itu kan kayak lagu-lagu Namamu Ku Eja Pelan-pelan. Kalau minta doa, minta baik-baik, makanya Namamu Ku Eja Pelan-pelan. Tidak meminta doa dalam buru-buru, tidak meminta doa dalam kondisi yang udah asal minta aja gitu. Temu gebetan pakai wangi-wangian, ke barbershop dulu rapiin rambut gitu kan, minta sesuatu. Dan lagu itu lucunya jadi dalam situasi yang tidak kami duga. Aku lagi ngerjain lagu Dunia Batas ya, lagu yang lain, kira-kira tiba-tiba ketika milih-milih sound kontak waktu itu, saya lagi nyari sound tabla, nyari sound rolling India, ketemu part itu, langsung dijadiin lagu. Dan giliran lagu itu jadi, malah lagu itu yang salah satu yang sangat menggetarkan di album Mesin 20, Mesin Waktu 2020 kemarin. Jadi kayak kalau ngikutin sampai disebut tren ya, saya kalau hanya karena tren sih kayaknya belum. Cuma pengen gitu bikin lagu yang masuk Ramadan dirilis. Tadi putar buat di Lebaran gitu, jadi kayak. Itu udah ada Mas Is Udah pernah rilis, judulnya Kumpul Famili dan Teman. Itu lagu buat Lebaran. Oh iya. Saya malah menggambarkan momen kesyukuran saya ketika nenek masak. Karena Lebaran. Ngajak peliharaannya bermain, ada main bola, ponakan main bola depan rumah. Tapi mungkin memang karena saya tidak melakukan promosi yang gimana-gimana banget gitu. Dan kebetulan lagu itu buat datuk mama, mamanya papa itu kan, saya bilangnya datuk mama gitu ya. Saya mau bikinin waktu buat Lebaran. Ternyata beliau dipanggil Allah sebelum Lebaran. Jadi pas lagu itu jadi, orangnya malah udah pergi gitu. Jadi itu salah satu lagu yang berkesan juga ya, berarti? Iya, Kumpul Famili dan Teman. Berarti sampai saat ini belum berani ngerilis lagu religi? Udah dirilis dan saya nggak mau. Yang lain lagi? Enggak. Belum. Lagu religi itu jangan dirilis pas Ramadan doang justru. Iya, Ramadan itu buat perenungan sih sebenarnya. Berarti apakah Ramadan ini menjadi momen yang paling ditunggu juga di antara bulan lainnya untuk berkarya bagi Mas Is atau enggak? Kebetulan banyak rekamannya di bulan puasa kalau kita tulis. Satu, bukan karena jarang manggung juga. Iya mungkin karena jarang manggung, tapi
posisi lapar, menahan lapar itu kayak memaksimalkan. Nggak tahu kenapa, bagus-bagus liriknya kalau lagi puasa. Oh iya. Serius, makanya suka rekaman kalau lagi Ramadan. Lebih sering rekaman. Selama ini begitu. Dari zaman Payung Teduh awal-awal kita rekamannya Ramadan. Berarti berkah juga ya Ramadan, maksudnya untuk mencari rezeki. Setuju ya sama kata-kata itu? Benar nggak? Saya mau tanya balik. Kalau Ramadan kita terjaga terus kan? Benar. Kecuali siangnya karena mungkin biasanya lapar atau nggak ada kerjaan, biasanya anak-anak tidur gitu. Atau kalau kita kerja kita biasanya ngantuk kan kalau Ramadan. Aku ngerasa fokusnya beda, vibe-nya beda. Iya benar. Jarang loh kita kayak bahasa ini deh, bahasa paling gampang. Kalau Ramadan kayak bener banget diri kita tuh. Padahal dibalik harusnya. Ramadan itu saatnya memikirkan betapa kacaunya diri kita kan sebenarnya. Karena lagi puasa itu banyak puasa kan. Artinya karena bulan ini memang baik, kok kita bisa ikutan gitu. Minimal orang yang biasanya petantang-petenteng ngumpet-ngumpet kan. Bener nggak? Saking mulianya bulan itu gitu. Makanya aku bilang, fokusnya beda. Makanya enak rekaman di bulan Ramadan. Masih ingat nggak Mas Is? Ada di Ramadan kapan yang berapa banyak lagu yang tercipta? Ya, waktu pandemi itu mesin waktu 2020. Yang Berapa? ada lagu Ruang Tunggu, Namamu Ku Aja Pelan-Pelan, Di Seberang Sana, Menjamah Cahaya. 5-6 lagu lebih. Ingat nggak pandemi masuk bulan apa? 2020. 2019. 2020 bulan? 2019. Maret. Ya Maret sampai itu kan, sampai Juni itu kan momen nunduk tuh. Oh iya. Bayangin pandemi datang dikasih Ramadan, malah itu maaf itu masa paling indah buat saya salah satu. Oh. Kalau saya ditanya peristiwa paling tinggi yang menjadi guru buat saya pribadi salah satunya pandemi. Ramadan dan pandemi. Iya. Disuruh bersyukur apa yang ada di atas meja, disuruh maksimalin, nggak bisa panggil session player buat ngisi lagu karena perekonomian terbatas, nggak boleh ngumpul, dan akhirnya malah jadi. Tapi jadi terdampak juga sih waktu itu, maksudnya titik paling berat juga nggak sih? Oh iya dong, jual gitar, Oh iya. jual roti akhirnya buat bikin roti. Berapa Saya banyak jadi gitar? kurir. Berapa Oh banyak iya. gitar Mas Is yang terjual? 6 apa 7 gitu saya jual. Masih kurir apa waktu itu? Ya istri bikin roti, saya nyampe. Oh. Lu ya kan nggak pernah kurir dia yang kurir dong. Benar. Jadi saya ngerasain tuh dibungkusin plastik dia taruh aja depan gitu kan. Yang kenal bang boleh foto nggak bang? Karena fotonya dari belakang trali jendelanya gitu kan. Berarti istri emang lihai bikin roti dia ya? Belajar waktu. Oh, waktu itu. Baru bisa apa? Jualan pot bunga kita lukis-lukis sama anak-anak kita jual. Jadi indah lah, pandemi itu indah sih buat gua. Justru indah bagaimana sih? Indah banget. Iya. Tapi sampai sekarang masih bisnis itu. Masih jalan bisnisnya? Enggak. Aku kan sibuk lagi. Anak udah sekolah lagi. Aku udah nggak ada kuliah. Kemarin kan karena anak-anak school from home. Oke. Tapi kalau Mas Is di Ramadan kalau buat manggung apa emang mengurangi membatasi atau seperti apa Mas Is? Atau terima aja kalau emang ada? Di Indonesia kayaknya memang tidak terlalu rame panggungan, kecuali kayak ada konser Ngabuburit yang udah kontrak berapa lama gitu. Roadshow gitu ya? Roadshow, acara TV, acara radio biasanya ada kayak gitu. Tapi saya alhamdulillah tahun ini bersama manajer saya kita malah bikin tour Namamu Ku Aja Pelan-Pelan tour Ramadan. Pas Jadi banget. memang setiap weekend ya, 2 atau sehari kita jalan. Kalau dari kota ke kota atau dari? Iya, dari kota ke kota. Beberapa kota Mas Is? Sejauh ini udah 3 yang confirmnya. Udah 7 malah. Belum diupdate sama Doi ini. Udah 7 kota. Dan itu akan Khusus weekend doang. Oh, oke bang. Ya, insyaallah. Di startnya dari Ramadan. Startnya dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syuting apa ini lupanya? Tribun. Ahlan. Jatim dan Jawa Tengah. Mas Es ini salah satu idolanya Abi. Oh, Masya Allah. Lagu-lagunya keren, lagu-lagunya mendalam, kayaknya pas sama lagu-lagu kesukaannya Abi. Lembut, menghanyutkan gitu ya. Tapi yang kedua, Aquarius. Makanya Yang cocok lagi pantesan. tiba-tiba pakai zodiak. Makhluk air aku aman. Padahal aku aman aja. Aku aman. tapi yang lebih dari itu, sebetulnya Abi ketika berkolaborasi dengan siapapun juga, mungkin orang akan melihat
seolah-olah ini yang kadang-kadang orang memandang tuh kak salah-salah. Tapi Abi yang berani jujur di dirinya Abi, dan Abi sampaikan juga dengan secara jujur bahwa Abi juga dalam rangka belajar dari Mas Is, belajar dari Danila, karena masing-masing manusia punya kelebihan. Jangan pernah merasa bahwa diri kita ini sudah baik dan tidak perlu belajar dari orang lain. Itu kunci berhentinya kita belajar. Kalau kita merasa seperti itu, perasaan sudah nggak perlu belajar, itu berhenti kita di situ, nggak akan menjadi apa-apa. Tapi ketika mendengarkan lirik yang dibawakan oleh Mas Is, yang dibawakan oleh Danila, itu banyak kita belajar dari situ. Okay. Mas Is gimana ketika diajakin sama Abi? Boleh cerita awalnya gimana, di chatnya dulu atau dihubunginya gimana? Kita kan ketemu kemarin di konser sama buat Aceh ya. Itu aja udah sebuah start sih ketemu di backstage maksudnya kan. Itu pertama kali kah ketemu? Pertama kali ketemu. Enggak, yang kedua dong. Sorry. Yang pertama di mana itu ya? Backstage juga, kita satu panggung. Di backstage ya? Di Surabaya. 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 Oke. Ketemu keduanya masih Starstock ya? Tapi itu kan cuma bertegur sapa. Yang bisa ngobrol dan langsung ngobrol nih, ayo kita bikin sesuatu. Ayo kita bikin itu kayak apa nih? Dan lebih ke tidak ada yang kebetulan dalam perjalanan kehidupan. Kayak saya suka pakai kata-kata dari peristiwanya Rasulullah, diperjalankan. Kita tuh diperjalankan. Tapi kita mau menyambut kesempatan jalan-jalan ketemu si A, si B, si C ini nggak untuk melengkapi proses belajar kita gitu, melengkapi puzzle-puzzle yang kurang dari petualangan kita. Dan kayaknya orang kalau ketemu di situ dengan kayak gini, kenapa orang harus bertanya, kok bisa sih ngajak Danila? Kenapa nggak dibalik? Kira-kira kalau ngajak Danila seru nggak ya? Harusnya kan begitu. Iya. Karena lebih banyak pemikiran yang terlalu gimana ketika gue bilang, kenapa kok bisa sih Danila gitu? Emang Danila nggak boleh diajak duet berkolaborasi gitu? Atau pertanyaannya, emang kita merasa lebih baik dari Danila? Itu ada apa dengan Danila? Gitu. Begitupun saya mungkin, kok lebih ke sana sih? Apa karena adem aja gitu ya? Kesempatan untuk bisa saling memuliakan di sebuah kesempatan dalam berproses dan berkarya itu kayaknya jarang terjadi. Biasanya kan kita cuma siapa yang menarik ya? Ini lagi digandrungin nih, kayak terlalu dangkal gitu kalau penilaiannya seperti itu. Dan saya sih senang banget diajak. Apalagi kalau saya nanti disuruh nyanyiin lagu favorit saya. Tapi saya aja nggak tahu sampai detik ini. Berarti dan saya mungkin akan minta maaf sejauh hari sebelum ini. Kenapa tuh? Mungkin saya akan tidak bisa menyanyi saat itu ketika disuruh nyanyi lagu itu. Kenapa? Karena terlalu banyak scene dengan nenek, dengan paman di sawah, dan ada satu kebiasaan nyanyi lagu Ya Rabbi Bil Mustafa itu di atas mobil pickup Suzuki Carry-nya paman kalau lagi dari sawah. Jadi saya tuh dari SD diajarin untuk nanam pipi, nanam padi, nanam kacang, nanam jagung. Jadi pulang dari sawah itu? Dan pasti jam pulangnya tuh 5:30 untuk mandi gitu dengan lumpur, sambil pukul bak mobil pickup itu. Itu nggak tergantikan sih. Maksudnya kayak kenapa bukan lagu Javaja waktu itu? Kenapa bukan lagunya Jamrud contohnya? Ada scene-scene-nya masing-masing lah lagu-lagu saat itu. Dan lucunya justru di momen-momen yang lebih bersifat kehangatan, kekeluargaan, dan saya yakin banyak orang yang mengalami hal yang sama gitu. Di album Cinta Rasul itu kayak salah satu teman jalan waktu remaja itu gitu. Bukan sekedar komposisi. Kita tidak usah dulu berbicara tentang bagaimana kita harus mencintai Rasul, bagaimana cara Abi memperkenalkan cinta itu lewat karya-karyanya. Kok bisa sih kita merasa ditemani gitu saat itu? Berarti kan memang jauh di dalam lubuk hati kita sudah ada cinta yang dititipkan, cuma kita lupa untuk memantik. Dan jangan salah loh, manusia itu butuh cara manusia untuk bikin tertarik sih. Ngerti gak maksudku? Gimana? Manusia itu cuma gampang tertarik dengan betapa indahnya manusia yang lain. Padahal kalau mau dibalik, Allah tuh nitipin keindahan. Dia yang maha indah, dia yang maha kaya, dia yang maha memukau, dia yang maha bercahaya, dia yang maha bisa melakukan segalanya. Dan
dititipkan ke orang-orang pilihannya kayak Abi untuk bisa menginspirasi kita gitu. Udah berat nih. Harus. Kalau buat saya demikian. Kalau buat saya demikian. Lagu Alih Terapi itu lagu perenungan memang. Lagu perenungan sekali. Saya berani tanya, siapa di generasi kita yang masih sanggup bikin lagu seperti itu? Ayo. Ada nggak? Menurut saya belum ada. Balik lagi ke topik tadi gitu. Buat saya masih sangat segan menamakan lagu saya lagu religi. Dan kenapa harus memberikan judul lagu religi? Kayaknya apalagi kalau dikhususkan di bulan suci Ramadan, kayaknya haruskah kita menyempitkan perspektif untuk membuat lagu tentang hanya dalam bulan Ramadan? Refleksinya kan di luar bulan Ramadan ya sebenarnya. Makanya lagu-lagu kayak saya bilang tadi, Di Seberang Sana, Dunia Batas, Pejamkan Matamu, Namamu Kueja Pelan-Pelan. Itu saya dengan sangat lugas gitu. Di lagu Ku Cari Kamu aja, ku cari kamu, kutemui kau berubah. Allah selalu menunjukkan eksistensinya dia dalam bentuk yang berbeda-beda. Manapun lu pergi, kayak tadi saya bilang sama Abi, lu minta rezeki, Allah kasih musibah. Lu minta rezeki, Allah ngasih pekerjaan. Allah mempertemukan masalah. Karena menurut saya orang yang diberikan rezeki adalah orang yang memang sudah sadar bahwa rezekinya Allah itu di mana-mana. Lu hanya disuruh bergerak, sudah dijamin kok. Dan sebisa mungkin bermusik, ya pasti nggak lepas dari unsur keduniawian, teman-teman. Itu adalah bentuk bukti bahwa kita begitu berat ada di dunia ini. Kita kadang terikat dan merasa terikat, dan latihannya kan di situ. Berusaha untuk percaya bahwa ada kekuatan yang memberikan ujian berupa keterikatan gitu, kemelekatan dengan dunia ini gitu. Dan saya sih belum pernah merilis lagu religi di bulan suci Ramadan. Karena menurut saya setiap hari adalah saat yang baik untuk mengajak orang-orang untuk bisa mendengarkan apa yang mungkin tidak hanya untuk manusia. Nah, berarti kalau Mbak Sis manggung di momen-momen Ramadan juga nggak ngebedain fee-nya di panggung biasa dong? Apa ada beda sedikit? Kayaknya hal-hal seperti ini bukan hal yang direncanakan, guys. Terlalu dimodifikasi itu malah kita ngasih penamaan, kita tunjukin ini momen religi gitu kan. Malah nggak religi jadinya. Oh iya sih, nggak tahu itu ya. Yang ukur kita bukan manusia soalnya. Tadi Abi bilang, kenapa sih kalau menyanyi, ada yang nanya katanya, kalau menyanyi ekspresinya loh. Kalau lagu untuk orang, kita bisa berpura-pura aku mencintaimu. Bener nggak kamu mencintai dia? Bisa aja nggak sebenarnya? Kau begitu anggun, rupawan, bisa aja nggak? Tapi ketika soal Allah, apalagi bernyanyi, berlirik tentang dia, lu mau basa-basi? Nggak mungkin lu basa-basi, bener. Saya baru dapat ilmu baru lagi tadi. Nggak mungkin kita basa-basi sama Allah. Coba basa-basi sama Allah. Kira-kira lu minta doa mau basa-basi nggak sama Allah? Allah bilang minta baik-baik. Minta dengan cara yang paling menunjukkan bahwa lu hamba. Gitu. Allah nggak butuh apapun dari kita yang butuh. Ketika kita minta, kita menunjukkan kita manusia gitu. Lupa meminta ya kita kayak nggak butuh Allah. Sebenarnya kan salah satu bukti kesombongan manusia nggak mau minta gitu. Makanya aku bilang menegur atau mengajak teman-teman tidak harus mencantumkan lirik yang bagaimana banget. Coba aja datang ketemu sama nelayan. Lihat repotnya nelayan mengkail ikan untuk bisa hidup. Harus ngutang duit beli solar dulu sama juragan mana. Kalau nggak ada ikan jadinya numpuk ngutang. Giliran ada tangkapan besar, bayar hutang. Impas doang. Coba. Karena kita berharap sama makhluk gitu. Tapi betapa dia berusaha untuk menghidupi keluarganya itu bentuk ikhtiarnya dia. Berteman dengan nelayan yang menjadikan lagu kayak Lautan Kerinduan, Pejamkan Matamu itu jadi mah. Semua orang bisa menginspirasi sesama lain. Even orang yang paling gelap terlihat oleh manusia yang lain. Makanya pas saya ditanya kenapa nggak rilis lagu religi di bulan suci Ramadan, gue pengen fokus benerin. Kalau Ramadan tuh kayak disiplin aja. Hawanya Ramadan tuh buat gue mendisiplinkan diri sih.
Nah, untuk Ramadan tahun ini bagi Masis menyambutnya seperti apa gitu, memaknai Ramadan kali ini, dan apakah ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Kalau saya simpel mas, semoga tarawih saya nggak lepas, Amin. semoga tadarus saya nggak lepas dibanding-bandingin yang sebelumnya. Karena justru di Ramadan buat ngukur tuh. Pernah nggak kalian satu hari yang, terutama yang muslim, sampai nggak nyentuh Al-Quran sehari itu gimana? Kalau gue pribadi gitu sih, lebih ke memang Ramadan itu saatnya berbalikin diri sendiri sih. Kemarin masih sana sini ruang buat netralin semua hal tuh Ramadan. Baik-baik sempat sih. Masih termasuk yang juga apa mbak euforia dengan kuliner Ramadan gitu masih Wah enggak. ada makanan Justru khusus? kalau Ramadan kayak dikit makannya deh. Ketemu kurma itu beneran. Saya paling sering nggak makan malam. Nggak Makannya makan cuma malam? sahur. Oh, Iya, dan iya. itu luar biasa loh. Maksudnya hal-hal kayak gitu kalau di luar Ramadan, saya ada asam lambung akut. Pernah. Tapi kalau Ramadan malah, karena siklusnya kali ya, jam kerja muslim sedang secara sains kan banyak tuh tulisan-tulisan yang memaparkan bagaimana puasa bisa membuat badan kita lebih sehat, dan memang berpuasalah kamu agar kamu sehat kan. Betul. Berarti nggak pernah ikut sama istri kalau buka puasa makanan yang harus ada apa gitu? Justru sebenarnya saya sama istri kan dulu non muslim. Jadi kita ketemu ini malah saling banyak ngasih tahu ini begini begitu, pengalamannya malah banyak share, dan momen keluarga paling kental malah Ramadan gitu. Paling banyak waktu sama-sama pas Ramadan. Kalau ngabuburit biasanya apa itu, Mas? Yang ngabuburit ya Enggak, maksudnya nyari takjil atau apa? jarang masak. Paling enak masakan Ramadan. Rumah ya, masakan rumah. bikin kue-kue tradisional kampung. Bikin sendiri? Oh iya dong, saya suka masak sama istri. Kecuali lagi di jalan, lagi mau ngamen, Oh, ya iya. cari-cari apa yang lagi di sini, di kota mana. Yang paling sering deh masih kalau bikin kue sendiri di rumah. Saya kolak biji salak, Oh. paling suka. Palu butung, karena saya orang Makassar. Itu, ya udah itu sih, pisang hijau itu aja ya, pisang hijau. Kalau itu suka Bisa aja. hijau bikin sendiri. Ya? Kue perahu nggak? Wah, tuh ilmunya tinggi tuh. Barongko. Barongko masih bisa. Masnya sendiri yang bikin atau? Bareng istri. Bareng istri, oh. Karena kebetulan almarhumah ibu mengajarkan masak. Nanti saya kasih alamat rumah saya, Mas. Tinggal dikirim. Di rumah suka bikin coto, konro gitu, bikin Oh, sendiri. Iya. Tapi kalau tadi punya sakit lambung juga, akhirnya di Ramadan ngejaga stamina biar tetap fit, ada olahraga juga. Saya nge-gym olahraga, basket Oh, juga masih? tetap jalan, masih. Itu di pagi atau di sore biasanya kalau masih? Malam lah. Oh malam apa? Tapi kalau gym sore biasanya. Nah, kalau lagu religi dan menyanyi religi kan tadi mungkin masih ada diskusi debatable sama antara Abi sama Mas Is. Cuma kalau Abi sendiri melihatnya apakah Ramadan emang selalu jadi tren untuk lagu-lagu religi muncul, penyanyi-penyanyi religi muncul seperti itu Abi? Ya, gini. 10 tahun yang lalu itu Abi punya kegelisahan bahwa kenapa sih di sebuah negara yang mayoritas adalah umatnya Nabi Muhammad, tetapi image-nya itu anak belum Ustaz. Nah, image-nya itu seolah-olah yang namanya lagu-lagu religi hanya pantas diputar di bulan Ramadan. Tapi alhamdulillah yang Abi lihat 3 tahun terakhir enggak. Sekarang sudah, dan Abi merasakannya sendiri bahwa Abi diundang konser-konser festival itu tidak melihat momentum bulan Ramadan dari sepanjang tahun, alhamdulillah, dan ternyata yang datang juga menikmatinya. Dan mungkin itu yang ada perubahan di dalam yang ditanyakan tadi ya. Meskipun kalau TV masih kalau ada acara-acara apapun acaranya yang pagi, siang, sore ini itu, bahkan yang gosip-gosip dan sebagainya, mencoba untuk menghadirkan artis-artis religi kan gitu. Nah, kalau TV masih sangat kental terasa itunya. Tapi kalau di luar TV enggak. Alhamdulillah enggak.
Tapi itu baru tahun ini apa 2 tahun ini kan? 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir. Festival Abi ada- merasakan itu. Oh. Nggak lihat bulan. Abi keliling satu stage dengan penyanyi pop, penyanyi koplo. Abi satu stage. Berarti justru maju ya maksudnya. Bagus, bagus. Di musiknya. sepanjang tahun sekarang sudah nggak lihat lagi momentum bulan apa. Di sepanjang tahun mereka melihatnya sebuah seni, sebuah hiburan. Meskipun bedanya bahwa ketika Abi membawakan lagu kan Abi isinya liriknya kan mengajak cinta kepada Allah dan Rasulullah, tetapi dengan musik-musik yang bisa kena kepada mereka, kalau bahasa sekarang skena gitu ya. Iya. Skena. Nih Bi, bagaimana nih Bi menurut Abi agar hiburan tetap menarik tapi tetap menghormati bulan suci Ramadan? Hiburan, Nah, tetap menarik menyajikan musik atau apapun itu tapi tetap menghormati gitu kan, karena banyak juga kasus-kasus yang justru nggak mempertontonkan bagus di bulan Ramadan, justru malah jadi perdebatan gitu. sebetulnya begini, kalau kita mau jujur, hiburan yang dia tidak menghormati Ramadan itu juga tidak layak diputar atau ditampilkan di luar bulan Ramadan. Harus jujur kita. Kalau memang itu nggak bagus, di bulan apapun ya jangan dipertontonkan, kan gitu. Kadang-kadang kita ini suka aneh juga. Mohon maaf ini ya, misalkan selama bulan Ramadan diskotik harus tutup, misalkan begitu. Pertanyaannya kenapa harus tutup? Ya karena dia ini begini-begini, nggak bagus. Ya jangan cuma di bulan Ramadan. Iya kan? Jangan. Pokoknya yang bagus ya biarkan berjalan. Yang nggak bagus ya di bulan luar Ramadan pun jangan dipertontonkan. Kalau mau jujur ya. Karena kasusnya juga banyak seperti itu. Justru pas bulan Ramadan pada tutup, pada close, tapi di bulan lainnya enggak Nah, gitu. makanya harusnya kan tidak seperti itu. Nah, tapi Abi masih ada yang ini masih Bi, komentar-komentar jelek itu karena Abi kan belakang ini mau menggabungkan ketika yang skena siapapun pendengar di luar religi sama musik religi sama konser religi, ada yang masih ada yang komentar negatif kayak kok yang dengan lagunya ngekek botol misalkan atau dalam kondisi agak setengah sadar, kan bisa kalau di acara-acara kecil kan ada seperti itu. Iya. Ada seperti itu sih Bi. Oh ada, tapi kan Abi tidak bisa menjelaskan satu persatu pertanyaan itu, tapi karena ditanya sekarang, kan pertama itu yang mengadakan acara bukan Abi, ya. Mereka datang dalam kondisi seperti itu, biarkan mereka mengekspresikan cinta buat Allah dan Rasulullah dengan harapan pada saat mereka tersentuh, mereka bisa sadar bahwa aku nggak bagus ya mabuk-mabukan ini, dan itu terjadi setelah sinkrones. Ada beberapa orang yang DM ke Abi, dia bilang, Abi sejak mendengarkan Abi di sinkrones, aku pulang dan aku memeluk kaki ibuku dan menangis, dan aku mengatakan, Bu, mulai saat ini, malam ini aku berhenti mabuk-mabukan dan aku tidak akan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Demi Allah Abi mendapatkan DM seperti itu. Oh, dari dia. Beberapa, bukan cuma satu. Sinkronis tahun kapan Abi masih ingat? 2 tahun ini semuanya ada yang DM seperti itu, ya. Ngirim fotonya yang penuh tato, dia bilang, Abi terima kasih Abi, baru kali ini Abi aku bisa nangis di sebuah konser, dan aku sekarang sudah bisa sholat bukan cuma baca Al-Fatihah. Masya Allah. Itu hidayah. Gitu loh. Tidak semua orang punya keberanian datang ke majelis-majelis yang sudah pakai pakaian putih-putih, bersih-bersih. Tidak semua orang punya keberanian seperti itu. Biarkan yang mereka masih pakai tato, yang masih pakai tank top, kasih tempat buat mereka untuk mengekspresikan cinta buat Rasulullah. Karena di hati mereka ada cinta buat Rasulullah. Dan jangan monopoli cinta buat Rasulullah itu seolah-olah hanya kita yang pantas. Dan yang terakhir, Abi mau sampaikan, jangan pernah merasa bahwa kita lebih mulia dari mereka. Hati-hati pikiran seperti itu. Belum tentu seorang Haddad Alwi lebih mulia daripada mereka yang pakai tato. Demi Allah belum tentu. Bisa jadi mereka lebih mulia. Allah yang tahu. Kita nggak tahu apa. Abi aja suka ngomong begitu ya. Benar, ini jujur Abi sampaikan. Belum tentu. Hati-hati terhadap hati yang sombong. Bisa kalau dari Ramadan ini
jadi bulan berkah Abi sendiri ya sih, maksudnya dari segi job gitu lebih banyak atau sama aja? Ya, memang biasanya di bulan Ramadan daerah-daerah itu lebih banyak mengadakan acara-acara otomatis. Aktivitas kelilingnya Abi lebih banyak dari biasanya karena mereka memang di bulan Ramadan mereka hampir selalu mengadakan karena banyak tempat, jadi Abi tidak bisa melayani semuanya kan begitu. Itu sih dampaknya, salah satunya itu. Berarti emang padat ya kalau bulan Ramadan? Alhamdulillah, Setiap hari atau tiap minggu? Tetap sebulan full kah? Ya kalau dilayani bisa sebulan full, tapi kan nggak mungkin. Paling kita batasi maksimal 20 kali. Oh ya? Iya, nggak mungkin lebih. Satu bulan 20 kali? 20 kali, nggak mungkin lebih, capek kitanya kan. Segitu aja udah batasin ya 20 ya. Dibatasin karena kita mau ada acara ACTR, suara ini kan juga harus dijaga juga. Iya, benar. Mana perjalanan juga di luar pulau, kadang-kadang harus berapa kali naik pesawat dan gitu. Nah, jaga stamina dan kualitas suara gimana tuh selama bulan Ramadan? Sebetulnya puasa itu sendiri menjaga stamina. Puasa itu sendiri menjaga stamina dengan catatan jangan terus balas dendam ketika buka puasa. Oh, Jadi kalau misalkan Rasulullah ngajarin makan kurma gitu ya, minum air terus, makan jangan terlalu banyak ya, sahur jangan terlalu banyak. Pertama sehat ya, badan lebih enak gitu kan. Yang mau turun berat badan juga di Ramadan. gorengan dihindarin berarti? Gorengan dicari. Karena Abi nggak bisa buka nggak pakai gorengan. Kayak mau makan Iya, Abi harus jujur. Tapi masih bisa jaga suara tuh gimana rahasianya tuh makan goreng masih bisa Enggak, jaga suara. asal terukur Asal terukur. Cuma jadi ini nggak Bi, kalau Ramadan agak sedikit ngebedain fee-nya, budgetnya ke penyelenggara gitu. Oh sama. Oh sama aja. Sama. Abi cuma mau sampein, nggak tahu yang lainnya. Abi merasa bulan Ramadan tuh bulan romantis loh. Ya, bulan Ramadan tuh bulan romantis. Abi yang Abi rasakan, Abi makin sayang sama istrinya Abi, Oh, iya. makin romantis, bener. Dari sejak muda itu Abi merasakan Ramadan ini kok makin romantis ya. Karena kita punya Rasulullah yang luar biasa romantisnya. Mau tahu nggak romantisnya Rasulullah? Gimana? Sekali waktu Siti Aisyah menceritakan keromantisannya Rasulullah. Ketika kita mau sholat tahajud, mana ada ajaran harus minta izin sama istri, kan nggak ada. Kata Siti Aisyah apa? Rasulullah dengan lembut menyentuh tubuhku dan mengatakan, istriku, izinkan aku menyembah Tuhan. Itu romantisnya luar biasa itu. Luar biasa. Kalau sekarang anak jam sekarang izinnya apa ini? Gimana izinnya? Romantisnya beda. Romantis yang Abi ceritakan bukan hanya terhadap istri ya. Iya. Romantisme itu bisa terhadap tetangga. Romantisme itu kan bukan sekedar cinta-cintaan itu. Lebih peka, itu romantisme. Lebih sayang kepada binatang. Nah, seandainya para pemimpin di negeri ini bisa dapat romantismenya Ramadan, dia pasti makin peka terhadap masyarakat. Seandainya. Insya Allah. Kita ketemu itu langsung romantis. Apa ucapan pertama? I love you. Ya, Ustaz Dari begitu datang, I love you Abi. Terus Abi jawab, I love you too. Abi, kalau Abi sumber inspirasi ketika nulis lagu-lagu religi itu dari mana Bi? Dari ketika ngerenung atau mungkin ayat Al-Quran, kisah-kisah Nabi? Oh banyak ya, banyak macam. Kadang-kadang kita melihat sesuatu juga timbul ide, tapi perenungan biasanya. Biasanya perenungan. Abi itu setiap bangun pagi, setiap hari, habis sholat subuh tuh, kan habis sholat subuh keluar buat kopi, duduk di depan teras depan, sendirian, nggak mau diganggu siapa-siapa, masih terdengar suara burung itu. Di situ biasanya perenungan dimulai. Walaupun tidak selalu terus membuat lirik, enggak ya. Biasanya kalau ada perenungan yang asik gitu, langsung Abi WA Mas Is untuk dibuatkan lagi. Nah, Abi juga termasuk memanfaatkan momen Ramadan untuk menulis lagu. Karena kan tadi Abi bilang di bulan lain juga bisa, tapi khusus Ramadan apakah harus minimal satu lagu dirilis nih di momen Ramadan? Abi usahakan kalau Ramadan tetap membuat satu lagu baru minimal. Tapi kali ini ada 1, 2, 3. Enggak, yang baru ya. Yang baru 1, 2, 3,
empat lagu yang baru. Ada lagu buat ibu dengan Ara, si anak kecil itu yang tahun lalu bawain sama Abi Marhaban bulan puasa, bulan Ramadan. Terus ada lagu tentang puasa telah tiba bersama Alarik dan Bella yang sudah keluar spill-spillnya, nanti tanggal 6 keluar videonya YouTube-nya. Terus ada lagu Jawa Mas Is. Abi membawakan lagu buat Rasulullah diiringi irama koplo. Tujuannya Abi supaya semua penggemar genre musik punya hak yang sama untuk mengekspresikan cinta. Lagi hipnot nih. Jadi cinta tuh nggak boleh dibatasin, meledak kalau dibatasin. Biarkan mereka berekspresi. Jangan sombong kita. Oh, sholawatan tuh harus pakai dungplang, yang lain nggak boleh. Nggak sama bilang. Kalau pakai drum, orang bisa tersentuh, buatlah lagu-lagu yang menyentuh pakai drum. Lagu metal pun boleh. Lagu metal boleh, why not? Iya kan? Iya benar. Terus lagu yang keempat, yang tadi baru dibuat bersama Mas Is. Yang sama Danila dirilisnya? Sama Danila itu lagu pengakuan. Jadi Abi tidak sebut lagu baru. Lagunya Abi lama diaransemen dengan gaya skena yang Itu kapan dirilisnya Abi? Di Ramadan ini atau Ramadan ini? Udah di spill kapan dirilisnya? Di spill tanggal 9 ini pembuatan video klip. Insya Allah pokoknya sebelum Ramadan kurang sehari mungkin sudah keluar. Kalau yang Mas Is? Sama Mas Is? Sama Mas Is ini hari ini baru selesai lagunya. Tapi pasti di bulan Ramadan. Pasti di bulan Ramadan. Insya Allah. Berarti pas konser Akan dibawakan pas konser? Nah, ada satu lagi. Kalau tadi dengan Danila pengakuan kan judulnya. Satu lagi dengan Bilal. Bilal Indrajaya. Abi membawakan lagu yang sangat mesra. Lagunya itu yang dulu Abi membawakannya Ya Nabi salam alaika. Ini Bilal dengan bahasa Indonesianya, Abi dengan bahasa apa? Nanti rahasia. Aduh, banyak. Ini baru skenanya disentuh semua. Iya benar. Koplo ada Mas. Nanti teman-teman semua sebelum kita sholat asar, Abi mau putarkan koplonya sebentar. Mas Abi boleh dipersiapkan aja, Mas koplonya yang sudah terbaru ya. Cukup? Terakhir nih Bis, memaknai Ramadan tahun ini gimana? Apakah terasa ada yang beda dari tahun-tahun sebelumnya? Memaknai Ramadan tahun ini kalau buat Abi adalah penuh keprihatinan. Kita sadar bahwa negeri ini akhir-akhir ini banyak bencana. Yang Abi lihat antara masyarakat dan pemerintah kayak belum klop. Ya, pemerintah selalu dicurigai oleh masyarakatnya merasa pemerintah nggak memperhatikannya. Nah, ini bagaimana? Abi rasanya kepingin menjadi penengah ini buat pemerintah dan masyarakat. Abi masih melihat dengan kacamata husnudzon bahwa semuanya punya keinginan yang baik buat negeri ini, tapi nggak mungkin pemerintah bisa jalan kalau tetap masyarakatnya nyinyir. Tapi pemerintah nggak boleh diem. Bagaimana caranya masyarakat bisa nggak nyinyir? Karena ada makalah Arab mengatakan ainur ridho an kulli aibin kalilatin wa ainus sukhti tubdil masawi. Mata yang ridho itu akan melihat semuanya bagus. Tapi kalau mata kebencian, semua yang kalian lakukan adalah jelek. Dan itu nggak baik. Dan pemerintah sebetulnya punya daya untuk menyelesaikan ini. Jadi kalau Abi boleh bilang sama pemerintah, Abi bersedia untuk menjadi penengah antara masyarakat dan pemerintah bersama Ustadz Dery dan Mas Is. Amin. Ya Ustadz ya. Juru damai. Juru damai. Karena Abi percaya semuanya punya niatan yang baik untuk masyarakat. Buat Abi Haddad Alwi sama Mas Is, akan ada rencana konser bareng Journey to Remember di akhir Februari. Berarti kalau bisa dibilang itu tanggal 26 ya? Itu berarti udah 28 berarti 28. Kalau misalkan kita jadi puasa tanggal 18 10 hari di Ramadan. Seperti apa persiapan yang sudah dilakukan sama Abi dan Mas Is untuk konser itu? Jadi konser A Journey to Remember ini tahun ini adalah yang kedua.
tahun lalu kita sudah adakan. Alasan dibuatnya ini karena terlalu banyak yang yang ingin mengenang masa kecil, masa remaja bersama-sama, sama seperti Mas Is tadi cerita sama saya ketika mendengarkan lagu-lagu Cinta Rasul, mengingat masa-masa proses masa-masa perjuangan Mas Is pada saat remaja. Nah, kita mencoba menampung keinginan dari teman-teman itu, para pencinta sholawat. Alhamdulillah di tahun lalu antusiasnya bagus, bahkan yang sekarang ini tahun lalu itu kita batasi sampai 300, hanya 300 karena jangan terlalu banyak supaya lebih dekat dengan teman-teman ini kan gitu. Kayak intimate ya kalau Intimate. Nah, yang kali ini kita jadikan 500 supaya yang kemarin-kemarin nggak dapat tiket bisa dapat. Intinya seperti itu. Nah, kalau ditanya persiapannya, alhamdulillah karena Abi tidak sendirian, Abi ditemenin Mas Is Pusakata, ditemenin Danila Riyadi. Masing-masing kita mempersiapkan diri dan juga nantinya pasti di dekat-dekat hari H kita akan latihan bersama. Itu yang persiapan kita, alhamdulillah. Kalau Mas Is gimana sudah persiapan? gimana persiapannya? Kalau persiapan itu saya kan dikenal orang yang sangat responsif ya. Kalau lagi ditaruh di akuarium mangkok ya begitu, tingkahnya begitu, polanya. Lagi ditaruh di pinggir pantai, di tepi danau ya begitu suasananya. Dan kali ini saya yakin saya akan datang dengan banyak potongan-potongan yang saya bilang tadi, perjalanan masa kecil, album Cinta Rasul, dan kayaknya salah satu album yang hampir kita hafal semua isinya. Karena dia ada di mana-mana waktu itu. Dia menemani fase-fase. Saya agak excited karena fase remaja itu kan fase yang paling nggak jelas ya. Fase terlalu banyak perubahan, hormon berubah gitu ketika anak remaja gitu, SMP ke SMA itu kan. Dan itu luar biasa sekali, menginspirasi, dan banyak kejadian di mana kehadiran lagu-lagu itu beneran bukan cuma sebuah komposisi yang kita dengar, tapi menguatkan semangat juang saat itu dan memperkenalkan apa yang namanya perjuangan gitu. Saya jauh di pedalaman saat itu, buat saya masih bilang jauh dari pedalaman karena pahlawan saya salah satunya kalau di musik ya radio. Dan kami cuma punya parabola kan, dulu kan belum rata siaran itu kan, transmisi kan masih di ibu kota provinsi biasanya. Jadi harus punya parabola gitu kan. Dan ya alhamdulillah saat itu di semua stasiun TV yang ada di parabola beliau ada gitu kan. Lihat video klipnya, terutama yang paling berkesan itu kan dramatisasinya kan Ali Itiraf itu kan beneran kayak berusaha memanjati, menggapai gitu. Dan begitu loh orang Indonesia melihat klip, terus saya bercerita bahwa visualnya tuh beneran mengantarkan imajinasi dan mendalami lagu itu gitu. Dan besok ditaruh di sebuah tempat di mana Abi menggelar konser yang judulnya aja itu kan, sebuah petualangan untuk mengenang kembali gitu ya. Wah, kayak mesin waktu aja tuh. Saya yakin orang yang datang ke situ nggak sekedar ingin datang menyaksikan penampilan Abi, tapi datang membawa potongan-potongan kenangan dia, recall lagi yang dulu-dulu. Mungkin yang pahit manis juga hadir semua, tapi dan ditemani oleh Abi langsung gitu. Dan kalau saya sendiri pasti setlist untuk persiapan pasti memilih lagu yang nuansanya mendekati apa yang pesan-pesan Abi yang ingin sampaikan gitu. Kayak pasti Namamu Ku Eja pelan-pelan pasti saya bawain. Kayak Di Seberang Sana kan lagu yang muncul di masa pandemi ya. Semua orang kan intinya mencari ketenangan, dan lagu itu dinyanyikan oleh kelima anak saya dan istri saya untuk menyerukan kekuatan untuk ayo menyeberang ke tempat yang lebih tenang gitu. Dan lagu-lagu kayak gitu pasti akan saya bawain gitu. Pejamkan matamu. Ya, kurang lebih seperti itu, terutama di setlist sih pasti. Pasti akan berusaha untuk
Selain Ada. nanti saya menunggu Tita langsung saya Lagu apa yang dikasih tadi- kesempatan yang nih. mana, lagu yang Biarkan mana? itu jadi kejutan. Nah, Oh. hari ini akan kita bahas juga. Iya, jadi Oh, tapi ada- belum Belum mau ngasih bocoran. Jangan Oh, belum dong. tahu. Jangan bocorannya dong. jangan. Cuma bocorannya gini. Hari ini kita memulai lagu baru saya dengan Mas Is dari nol. Hari ini dari mulai liriknya Heeh. sampai iramanya kita buat hari ini. Oh. Kita buat hari ini Amin. dan insya Allah selesai. Dan yang kedua, saya ingin menggaris bawahi yang disampaikan Mas Is tadi, bahwa lagu-lagu Cinta Rasul itu bukan sekedar komposisi musik, Ah. tapi ada potongan-potongan kenangan yang kita ingin kumpulkan di A Journey to Remember itu. Yang sudah terjadi tahun lalu, kita tertawa bersama, kita menangis bersama. Di setiap kepala yang hadir punya kenangan yang berbeda-beda. Mungkin punya alasan menangis yang berbeda-beda. Ketika saya menangis, saya mungkin punya kenangan ingat ibu saya. Tetapi mungkin yang hadir ada yang mengingat ayahnya, ada yang mengingat anaknya, ada yang mengingat kakaknya, ada yang mengingat gurunya, ada yang mengingat teman-temannya berlari-lari bersama ke masjid ketika mendekati maghrib seperti yang diceritakan Mas Is Ya. tadi sebelum ini, bahwa beliau punya kenangan itu. Selain di radio, televisi, mereka beliau ini mendengar juga dari toa-toa masjid. Ya, betul. Yang bahkan menurut Mas Is, bahkan 17 Agustus pun diputar lagu-lagu Di kampung Cinta saya itu album Cinta Rasul itu dipakai buat manggil orang muter layar tancap. Dulu kan zamannya daerah kan departemen penerangan kan besok umpamanya hari imunisasi. Pasti kan 1 minggu sebelumnya ada pemutaran dulu, habis itu di tengah-tengah film di-cut. Besok akan dilakukan kegiatan imunisasi atau donor atau apa mungkin gitu kan. Di zaman dulu seperti itu. Jadi ditemani penjual rebusan-rebusan, kacang Iya, iya. goreng, Iya. Masih nggak ada lagi nonton layar tancap, tancap. tancap. Musik yang diputer ya Cinta Rasul, ya Rabbi. Iya. Nah itu, jadi begitu juga dengan Danila, bahwa Danila bercerita waktu kesini, teman-temannya tuh kaget. Lu beneran mau jalan sama Haddad Alwi? Saya aja kaget lihat postingannya. Semua orang kayak Abi. Gitu ya. Terus temennya bilang, aku itu punya kaset-kaset beliau waktu aku masih kecil. Tapi kalau sekarang aku mau datang ke acara beliau, aku seperti sungkan. Terus katanya Danila, emang kenapa? Ya aku merasa gimana ya? Terus kata Danila, enggak sih, orangnya asik-asik aja, santai-santai aja gitu. Nah, tapi alhamdulillah memang konser-konser Abi 2 tahun terakhir ini memang 100% yang datang anak-anak muda. Mereka sudah tidak mempunyai jarak lagi dengan Abi. Mereka berani, mereka melihat bahwa Abi ternyata menerima kok. Aku nggak harus berhijab kok. Aku nggak harus nutupin tatoku kok. Iya. Aku masih seneng pakai tank top kok. Oke. Kata Abi, aku juga punya hak yang sama untuk mengekspresikan cinta buat Rasulullah. Dan memang Abi berbicara seperti itu. Jangan halangi mereka yang mau mengekspresikan cinta mereka kepada Rasulullah. Jangan dimonopoli. Belum tentu malah kita ini pantas. Betul itu. Kan gitu. Jangan dimonopoli. Jangan dimonopoli. Jangan dari satu sudut pandang. Saya aja kaget tapi maksudnya seperti ini. Mm-mm. Kita pernah ngebayangin gak sih kayak terakhir apa di pesta pora apa sinkronis ya? Synchronize. Sinkronis. Coba bayangin. Kalian tahu seperti apa sinkronis? Iya. Tapi sebegitu hebatnya atmosfer sinkronis, semuanya bisa salawatan. Wah, itu merinding banget tuh di situ. Saya merinding, saya menangis. Iya. Lihat postingan itu, saya karena hari itu nggak ada di situ. Wah, ada yang bisa. Iya. Di tengah. Ada juga yang menangis. Itu sebuah nonton. implementasi, maaf ya, Man. Bukan menggurui, cuma mengutip. Itu namanya rahmatan lil alamin itu begitu. Masya Allah. Dan saya juga ingin tambahkan bahwa yang disampaikan barusan sama Mas Is, bahwa mereka menangis, mereka bergembira, mereka mengekspresikan cinta dengan gegap gempita. Saya ingin ulangi dan ini jujur, itu bukan karena Haddad Alwi, bukan karena mereka
ternyata memang punya cinta di hati mereka. Oh, hati Yang bergetar selama ini sendiri. mereka malu untuk mengekspresikan, dan di tempat itu mereka diberikan jalan, dibukakan jalan, diberikan ruang gerak, dan mereka mengekspresikan itu. Dan ternyata di tahun berikutnya Synchronize mengundang lagi dan mereka mengekspresikan lagi, dan itu menjamur ke kota-kota yang lain. Abi terakhir 2 bulan yang lalu diundang kumpulan musik underground. Bayangin, yang datang sedemikian rupa. Abi diminta untuk mengisi di situ dan dirahasiakan kehadiran Abi. Secret guest star. Tiba-tiba muncul. Secret guest star. Bayangkan perasaan Abi pada saat mau naik atas stage itu, Mas. Oh, gimana? Tapi ternyata sama dengan Synchronize, kita menangis bersama. Mereka ketika menyebutkan cinta buat Allah dan Rasulullah, mereka menangis. Ketika dibawakan lagu Ibu, mereka menangis. Ketika berdoa bersama, kita menangis bersama. Rahmatan lil alamin tuh begitu, guys. Artinya mereka punya cinta, jangan dihambat. Nah, salah satunya kita dengan ACTR ini. Jadi teman-teman yang nanti membaca atau melihat nanti ini, Melihat juga, ntar dibaca juga. ya, yang membaca atau melihat, kalian ya, yang nggak berhijab, yang bertato, yang pakai anting satu, yang pakai topi terbalik, Yang yang pakai tato rambutnya begitu. mohawk, silahkan datang ke ACTR. Kita ekspresikan Yang pakai cinta rantai kita. sampai lantai silakan datang. Yang ditindik. Iya, Acara juga di M Block ya? M-Block. Nah, itu kalau bisa Gaul dibilang bisa deh, kan gaul pusat bisa deh. skenanya di Jakarta. Tapi berarti Abi nggak menjadikan konser itu sebuah konser religi, Abi? Apakah memandangnya seperti itu atau enggak? Abi lebih enak menyebutnya ini konser cinta. Oh, oke. Meskipun yang dibawakan lagu-lagunya emang lebih mengarah ke religi. Iya, tadi barusan lebih bilang, sebetulnya semua lagu itu religi. Oh. Lagu-lagu yang dibawa Mas Es itu lagu tentang cinta dan sebagainya religi semua. Yang nggak religi itu yang bertentangan dengan kebaikan. Oke. Itu tidak religi, ya, semua religi. Iya dong. Nah, alasan memilih M Block itu kan jadi unik sendiri ketika nanti posternya muncul di sosial media. Wah, ada tahu bikin acara tapi di M Block gitu, di pusat skenanya Jakarta Selatan. Kenapa Abi memilih lokasi itu? Ya, kayaknya di tengah-tengah juga ya. Oke, Lokasinya benar. juga nggak terlalu jauh dari mana-mana gitu kan. Akses mudah ya. Akses mudah. Iya. Berarti emang Abi memberikan tempat buat dari orang-orang yang punya cinta dengan Rasul, ingin mengenang itu di konser ini ya, dengan 500 penonton. Ya, Dengan 500 penonton, iya. Tiket udah dibuka, Abi? Penjualannya? Sudah? Sudah sold out? Hah? Sudah sold out? Dalam proses. Oh, dalam proses. Saya takut 2 hari lagi sold out, makanya yang belum dapat ini. Berarti kalau butuh konser tiketnya bisa dibeli di mana, Abi? Kita kan melalui Goers. Oke. Jadi itu langsung klik di Goers, nanti langsung ada cara-cara pembeliannya. Jadi buat teman-teman semua nggak ada sulitnya mencari untuk mendapatkan tiket itu, tinggal klik Goers. Di Instagramnya Abi juga ada. Ada ini Kapan kasih lagi? ada apa kelas-kelas ini buat penontonnya mungkin festival atau apa atau semuanya sama aja? Sama. Oh, sama. Sama. Ada yang tanya, yang DM, beberapa DM ke Abi. Abi kalau mau langsung beli di tempat bisa nggak? Abi bilang mudah-mudahan, tapi Abi nggak janji. Oh, semoga masih ada. Takutnya kalau nggak kehabisan. Ya Dan lebih ke alasan sirkulasi dan ramai juga sih kalau mungkin ya. kalau itu ya, Mas, takutnya nggak. Karena kan memang dibatasin 500 ya. Cuma 500 karena kasihan kalau dipadetin. Nah, Nggak nyaman mungkin. mumpung tanggal muda kan masih ada sisa. Itu dia. Masih agak muda. Berarti nanti konsernya Kapan lagi lihat line up yang seperti ini? Jarang yang mau bikin line up kayak gini. ini konsernya jam berapa, Abi? Malam atau Jam sore? 8. Jam 8. Itu kan Ramadan tuh. Oh, benar. Jadi sempat buka puasa gitu kan. Tarawih juga selesai. Iya, terawih juga udah selesai. Ya, betul. Oke. Siap. Tanya dari Masih sama Abi buat nonton teman-teman Tribuners, harapan untuk konser ini dan kira-kira akan ada experience apa yang dirasakan penonton nanti ketika hadir dalam konser A Journey to Remember ini. Iya. Kalau dari Abi, yang pertama mudah-mudahan apa yang kita rasakan insya Allah seperti tahun lalu, yaitu kita mengenang masa-masa indah bersama orang-orang mulia pada saat itu. Dan lebih dalam lagi, mudah-mudahan konser cinta ini bukan hanya
kita nikmati pada saat konser, tapi kita bawa pulang ke tempat masing-masing dan bertahan lebih lama. Paling tidak bertahan sampai tahun depan, supaya tahun depan kita berbicara cinta lagi. Itu dari Abi. Oke, Mas Is. Kalau saya datang selama kalian sanggup dan terutama mau, karena tidak menjadi sebuah tidak menutup kemungkinan bahwa kalian, saya berhati-hati sekali memilih kalimat, menemukan diri kalian lagi itu sulit sekali. Dan salah satu cara untuk bisa kuat, bisa tangguh lagi adalah bukan mengenang masa lalu ya, tapi merecall dirimu yang lama kamu tinggalin oleh kesibukan kamu, oleh kehektikan kamu, oleh nafsu, oleh mimpi-mimpi yang kamu kejar ini. Kadang sebenarnya itu berupa siksaan. Balik ke kesederhanaan dirimu yang dulu dan menemukan dirimu, kamu peluk baik-baik. Kayak saya kalau ditanya apa yang kamu inginkan kalau ketemu isi yang kecil, saya cuma mau peluk dia, terima kasih. Sudah begitu berkorbannya saat itu untuk bisa seperti lu bayangin kan saat itu ada cinta Rasul menemani perjalanan lu, dan seperti apapun scene hidupmu, datang hari ini. Datanglah hari ini, maksud saya nanti di konser itu datanglah hari itu. Semoga kalian bisa menemukan lagi jalan remah-remah roti. Iya, peluklah cintamu yang untuk dulu gitu ya. pulang ke dirimu yang belum banyak distorsinya gitu. Betul. Itu yang dimaksud, yang disampaikan sama Mas ya, itu journey to remember itu. Kita yang hari ini begitu banyak, mungkin banyak ilmu tapi banyak distorsinya juga. Iya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.